Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi Darnita Sitomeang di sini untuk melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu struktur atom. Semoga kalian masih ingat ya mengenai materi minggu lalu. Pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu lambang atom. Yang kedua, partikel penyusun atom. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai penentuan AR atau kita sering singkat dengan atom relatif. Sedangkan yang keempat, kita akan bahas mengenai isotop, isoton, dan isobar. Sedangkan yang terakhir, kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron, Bohr, dan Bury. Baiklah, kita mulai saja pembahasan materi lanjutan dari struktur atom. Yang pertama yaitu lambang atom. Lambang suatu atom kita beri simbol dengan X, A, Z, di mana X itu adalah lambang atom suatu unsur, sedangkan A itu adalah nomor massa atau ada yang menyebutkan dengan massa atom, dan Z itu adalah nomor atom, di mana nilai dari nomor atom ini sama dengan nilai proton, sama dengan nilai dari elektron. Tetapi selisih antara nomor massa dengan nomor atom atau selisih antara A dengan Z, maka kita peroleh nilai dari neutron. Nah, maka kita bisa ketahui bahwa partikel-partikel suatu atom terdiri atas proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Contohnya, kita lihat pada unsur Na, nomor massa 23, nomor atom 11. Maka protonnya 11, elektronnya juga 11, dan neutronnya 12, karena atom unsur ini netral, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Bagaimana jika memiliki muatan positif ataupun muatan negatif? Contohnya pada Na yang bermuatan positif 1. Kita ketahui positif itu adalah melepaskan elektron, sedangkan negatif adalah menangkap elektron. Maka untuk kasus Na positif, protonnya itu 11, neutronnya tetap 12, tetapi elektronnya yang 10. Kenapa 10? Karena Na positif berarti dia melepaskan 1 elektron, sehingga elektronnya berkurang menjadi 10, maka nilainya E sama dengan 10. Baik, kita mulai dengan materi berikutnya, yaitu penentuan AR atau massa atom relatif, kita singkat dengan AR. Sebenarnya nilai AR ini sudah tertera dalam tabel sistem periodik unsur, di mana dalam tabel sistem periodik unsur nilai dari AR itu ditentukan oleh nilai dari massa atom atau nomor massa yang tadi kita beri simbol A pada saat kita bahas mengenai lambang atom ataupun lambang unsur. Nah, apa sih AR itu? Yaitu perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur dengan massa satu atom karbon 12. Jadi analoginya seperti ini. Menentukan massa sebutir beras. Kita ketahui sebutir beras itu massanya sangat kecil sekali, sangat sulit untuk ditimbang. Kita menghitungnya dengan massa 100 butir beras kita timbang, kita bagi 100. Nah, akan diperoleh massa sebutir beras. Massa sebutir beras perlu kita perbandingkan dengan massa zat yang lain atau massa materi yang lain. Misalnya kita perbandingkan dengan massa sebutir kacang hijau. Kamu jangan lihat warnanya walaupun merah, anggaplah itu adalah kacang hijau. Jadi AR suatu unsur atau massa atom relatif suatu unsur adalah massa rata-rata satu atom suatu unsur yang kita bandingkan dengan massa satu atom karbon 12. Artinya karbon 12 itu kita anggap sebagai massa pembanding untuk massa setiap atom unsur.
Jadi AR suatu unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X tersebut kita bandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Pertanyaannya adalah kenapa harus atom karbon 12 dan kenapa harus 1/12 kali, tidak 1 kali massa atom karbon 12? Jawabannya adalah karena karbon 12 itu adalah isotop yang paling stabil. Dan nilai dari satu atom karbon 12 itu sangat kecil. Maka kita bandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12 adalah 1 SMA atau 1 satuan massa atom. Sedangkan untuk massa atom unsur X yang memiliki isotop, kita dapat rumusan massa rata-rata kelimpahan isotop X tersebut. Misalnya jika ada 3 isotop unsur X, maka massa atom isotop 1 dikali dengan kelimpahan isotop 1 tambah massa isotop 2 dikali dengan kelimpahan isotop 2 M2 kali A2 ditambah massa atom isotop X yang ketiga dikali dengan kelimpahan isotop unsur X yang ketiga M3 kali A3 per 100%. Selesaikan soal berikut di buku latihan ya. Kita masuk untuk isotop, isoton, dan isobar. Iso itu artinya sama. Jadi isotop yang sama itu adalah protonnya dan unsurnya. Contohnya adalah karbon 12 6. Nomor massa 12, nomor atom 6, berarti proton 6. Yang satu lagi karbon 13 6. Nomor massa 13, nomor atom 6, maka protonnya juga 6. Inilah yang disebut dengan isotop, proton dan unsurnya sama. Berikutnya adalah isoton. Isoton artinya memiliki neutron yang sama. Akhirannya saja kita lihat dari N. Kalau tadi isotop, P-nya berarti proton. Kalau untuk isoton, N-nya terakhir berarti neutron yang sama. Contohnya di sana adalah natrium dan magnesium. Na2411 dengan Mg2412 memiliki neutron sama dengan 12. Kamu bisa lihat di sana natriumnya 2411. Bukankah natrium memiliki nomor massa 23? Nah, ingat bahwa natrium ada isotop Na2311 dan 2411. Oke, untuk yang terakhir yaitu isobar. Apa yang sama pada isobar? Lihat kuncinya adalah pada huruf A yang terakhir. A menyatakan nomor massa. Pada kita belajar lambang unsur atau lambang atom, maka yang sama adalah nomor massanya. Contohnya pada C146 dengan N147. Yang sama di sana adalah nomor massa sama-sama sebesar 14. Baiklah, untuk materi terakhir konfigurasi elektron kita lanjutkan minggu depan. Sampai jumpa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.